masalah itu terjadi ya pada saat saya dinonaktifkan. Jadi pemecatan itu keluar, ya ada frase lah, saya jadi bingung nih, bingungnya. Saya tuh membagi, Mbak, dalam artian membagi profesionalisme dalam artian, oh ya ini keluarga, ini pekerjaan. Saya berusaha tidak mencampur adukan keduanya gitu. Betul. Jadi di saat seorang pimpinan, saya nganggapnya pimpinan ya, Bapak Haji Arianto kok mempertanyakan kredibilitas saya, terus mempertanyakan hal-hal yang ibaratnya sifatnya apa ya, yang berhubungan dengan internal pekerjaan. Ya. Terus beliau kok tidak menemukan kepuasan di situ. Terus beliau kok sampai mengeluarkan surat pemecatan. Ya saya anggap ya sudah, ini jangan dijadikan masalah keluarga gitu. Kan kita niatnya dari awal profesional. Iya betul. Berarti antara keluarga sama keluarga ya keluarga, perusahaan ya perusahaan. Akhirnya pada saat keluar surat pemecatan itu keluar, bahkan surat penarikan inventaris itu keluar, ibaratnya itu saya udah menghindar gitu. Dalam artian ya tetaplah walaupun mau ngomong sepahit apapun ya, jangan campur adukan perusahaan dengan keluarga. Tetap saya punya jiwa yang ya rapuh. Anggap aja saya masih lemah. Jadi bayangin aja saya harus dipecat dari sebuah perusahaan yang saya ikut berjuang di dalamnya selama, entah beliau nganggap ada atau enggak, atau nganggap saya ini berarti atau enggak, terserah lah itu monggo. Karena itu kan penilaian pimpinan ya. Cuman saya tetap punya masa untuk terpuruk. Jadi saya udah berdiam diri. Ya seperti yang kalian lihat lah. Saya nggak punya, maksudnya udah dilucutin semua. Saya udah nggak dapat privilege yang selama ini saya dapatkan ketika saya bekerja. Ya masih ada tabungan dikit-dikit saya pakai buat hidup selama bulan apa ya berarti? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Ya buat saya masa terpuruk saya 5 bulan udah cukup. Ketika di bulan ke-6, ketika di bulan ke-6 ini saya udah lumayan agak sembuh, terus terang aja. Makanya saya pengen move on. Saya pengen nyari. Saya udah sempat pulang sebenarnya kemarin sama Bapak pada saat bulan November itu. Cuman ya entahlah, mungkin beliau masih emosinya masih tinggi dan lain sebagainya. Saya juga nggak ngerti, pada 5 bulan nggak ketemu. Terus saya sebagai anak tetap ngalah. Saya pergi, saya pengen nyari kerjaan di luar karena ya mau nggak mau, ya saya kan udah kehilangan akses keuangan. Saya punya anak kuliah, bener masih dibiayain sama Pak Haji pada saat itu. Punya anak kuliah, punya istri, punya 2 anak sekolah di rumah, dan saya juga masih banyak tanggungan-tanggungan di luar yang harus saya selesaikan, yang udah selama berbulan-bulan itu ubur-ubur saya kasarannya, karena kan ya otomatis jadi terhambat semua. Saya mau sampai kapan gitu terpuruk, bahkan saya udah sempat menghilang di media sosial, juga YouTube juga udah mulai mati tuh. Jadi saya pada saat itu memutuskan untuk ayolah move on, cari kerjaan, rezeki nggak cuma di sana. Yeah. Tetap saya berusaha profesional dalam artian pekerjaan keluarga dengan harapan keluarga baik, tapi kayaknya kok ini jadi ke bawah-bawah, perusahaan udah gak baik, keluarga kok jadi gak baik juga. Saya mulai nyari kerja Mbak pada saat itu. Mulai setiap saya ngetuk perusahaan, yang mereka jawab pasti bercanda ya Mas. Bercanda ya Mas. Kamu tuh anaknya Haji Arianto, kamu Rian Mahendra, direktur operasional yang selama ini bekerja sama Pak Arianto sampai saat ini gitu. Kamu jangan bercanda. Mereka antara nggak berani nerima, antara bingung mau ngegaji saya berapa, antara bingung mau ngasih saya posisi apa, atau memang karena nggak percaya kalau saya benar-benar nyari kerja. Iya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, wah sampai ya saudara saya nggak ada beberapa perusahaan sampai yang tadinya ada 2, nggak beberapa banyak ya. Ada 2 perusahaan sampai yang tadinya itu menerima saya kerja, sampai akhirnya ya dapat teror, terus akhirnya saya pamitan karena nggak enak, kasihan. Terus perusahaan yang satunya lagi sama, kejadiannya juga sama, terus akhirnya udah saya nganggur lagi. Saya nganggur lagi terus akhirnya tiba di masa saat saya tuh udah harus bener-bener ini gimana ya, mikir caranya supaya gue bisa kerja lagi. Terus saya iseng-iseng karena kan YouTube udah lama mati tuh. Iya. Saya tak bikin klarifikasi di video gitu loh di YouTube, dalam artian untuk meyakinkan rekan-rekan kerja saya bahwa saya nggak bercanda gitu, saya bener-bener butuh kerjaan. Lah cuman kok saya tadi mikir paling nggak bakal rame lah video orang udah 5 bulan mati kan ya. Iya. YouTube paling juga cuman buat saya share link ke teman-teman aja gitu maksudnya.
kenapa jadi berjuta-juta viewernya gitu, kan jadi shock juga gitu.